Perkenalkan, nama saya Margaret Nachikalantang dari kelas 11 MIPA 4. Pada saat ini, saya akan membahas materi PPKN yang ada di bab 5, yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk materi saat ini, saya akan membahas ada 2 poin pokok. Yang pertama, menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Dan yang kedua adalah strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Inpolex Sosbud Hankam dalam membangun integrasi nasional. Pada saat ini, kita masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Tapi sebelum masuk dalam materi, kita akan belajar apa sih ancaman-ancaman yang diterima oleh bangsa Indonesia. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu diperhadapkan dengan yang namanya ATHG. Apa itu ATHG? ATHG merupakan ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan. Pada saat ini saya akan jelaskan apa pengertian dari ancaman, hambatan, tantangan, serta gangguan itu. Untuk yang pertama adalah ancaman. Ancaman merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Dan yang kedua ada tantangan. Tantangan merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. Dan yang ketiga adalah hambatan. Hambatan sendiri merupakan suatu hal atau usaha yang berasal dari dalam diri sendiri, yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Dan yang terakhir, yang keempat adalah gangguan. Gangguan sendiri merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Ancaman dalam integrasi nasional tersebut bisa berasal dari luar negeri maupun dalam negeri Indonesia sendiri. Berbagai dimensi atau berdasarkan dimensi kehidupan yang ada. Contohnya ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan bahkan keamanan. Dan pada saat ini saya akan membahas ancaman-ancaman yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, serta keamanan. Dan biasanya ancaman tersebut bisa berupa non-militer atau militer. Untuk yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi ini merupakan upaya dari luar maupun dalam negeri yang mengganggu ketahanan nasional suatu negara dalam tataran pemikiran. Misalnya arus globalisasi, perang ideologi, kepentingan politik, dan lain sebagainya. Untuk ancaman di bidang ideologi ini antara lain liberalisme, pemberontakan bersenjata, dan sikap apatis terhadap Pancasila, dan masih banyak lagi. Untuk yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri sendiri. Untuk yang bersumber dalam luar negeri, ancaman di bidang ini biasa dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Misalnya, intimidasi, provokasi, atau blokade politik yang merupakan bentuk ancaman non-militer. Dan untuk selanjutnya, ancaman bidang politik yang bersumber dari dalam negeri biasa berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengarahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Untuk contohnya seperti politik sara, dan yang paling sering kita dengar adalah korupsi. Untuk selanjutnya, ancaman di bidang ekonomi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa globalisasi perekonomian di suatu negara dapat berkembang pesat apabila produk-produk yang ada dalam negeri dapat laris ke pasar internasional. Tapi sebaliknya, produk-produk luar negeri dapat juga memasuki pasar ekonomi yang ada dalam negeri kita sendiri. Dan tentunya hal itu dapat berdampak negatif bagi perekonomian yang ada dalam negeri kita. Contoh-contoh dari ancaman di bidang ekonomi ini sendiri adalah Indonesia akan dibanjiri dengan barang-barang dari luar negeri. Dan selanjutnya, cepat atau lambatnya, perekonomian yang ada dalam negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Dan selanjutnya, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sehingga dapat berakibat adanya persaingan yang bebas. Selanjutnya, ancaman di bidang sosial budaya. Untuk ancaman di bidang sosial budaya ini dibagi menjadi 2, yaitu berasal dari dalam negeri dan berasal dari luar negeri.
Untuk ancaman berasal dari luar negeri sendiri itu didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan bahkan kemiskinan. Dan isu-isu tersebut dapat menjadi titik pangkal dari timbulnya permasalahan seperti terorisme, kekerasan, dan bahkan bencana akibat perbuatan manusia sendiri. Dan tentunya hal itu dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan bahkan patriotisme. Yang selanjutnya, ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri ini dapat timbul akibat pengaruh negatif dari globalisasi. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, munculnya gaya hidup yang konsumtif, yang selalu mengonsumsi barang-barang yang berasal dari luar negeri. Dan yang kedua, munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, munculnya gejala westernisasi. Kita masuk dalam poin pembahasan yang kedua, yaitu strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Impolek Sosbud Hankam dalam membangun integrasi nasional. Untuk yang pertama, ada strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk mencapai hal ini, tentunya bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal yang dapat mempersatukan lagi bidang ideologi dan politik ini. Antara lain yang harus kita lakukan adalah mengembangkan demokrasi politik. Selanjutnya, kita juga dapat mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Dan yang ketiga, kita sebagai masyarakat Indonesia dapat mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Dan selanjutnya, bangsa Indonesia dapat menegakkan supremasi hukum. Dan yang terakhir yaitu dapat memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Dan untuk strategi selanjutnya yaitu strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Untuk mewujudkan hal ini, kiranya kita sebagai bangsa Indonesia tentunya harus mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem ekonomi Indonesia harus kita kembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri, sehingga dapat memperkuat perekonomian yang ada di Indonesia sendiri. Dan yang kedua yaitu pertanian. Kita dapat menjadikan pertanian sebagai prioritas utama, karena mayoritas penduduk Indonesia itu bermata pencarian sebagai petani. Tentunya hal ini dapat menjadi poin penting dalam memperbaiki perekonomian yang ada di Indonesia. Untuk yang selanjutnya yaitu strategi dalam mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia tentunya harus berusaha membangun keseimbangan dan keselarasan fundamental yang ada. Tentunya hal ini agar supaya kita sebagai bangsa Indonesia dapat melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga kita dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup dan bersatu. Untuk materi yang terakhir, strategi dalam mengatasi ancaman di bidang pertahanan serta keamanan. Ancaman di bidang militer tentunya akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasi hal ini. Demikian teman-teman pembahasan saya mengenai materi PPKN Bab 5, yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan kesatuan Republik Indonesia. Kiranya teman-teman semua dapat mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih.